tetap ban buat Masya. Oke, berarti lepasin yang lain ya. Betul. Incas Loi mungkin. Yap. Kayaknya Harit, Hellcard, Masya. Ini Harit, opsi terbaik ya sih Om. Ya, karena Ruby kan bisa diambil kan masih kan. Chipnya gimana? Hellcard, Masya, chip. Nah ini dia nih. Kalau chip PR ya. sebenarnya bisa dipunish kalau chip ini. Karena kadang ya kalau kita melihat bagaimana chip yang sedang main juga. Kalau lagi gak jalan nih komunikasinya atau bisa di pressure dari early itu chip kayak ya cuma hero yang lagi jalan, lagi Iya, kalah iya, atribut, iya. gak pegang equipment. Tapi kalau dia lagi jadi, lagi unggul, nah itu yang serem. Oke, so ini dia untuk draft pick. Game kita yang ketiga bertukar posisi Om. Bertukar Ini posisi. skenario yang terjadi tapi Om Wah. sudah ada Harit dan chip yang di ban. Lepas lagi satu berarti nih. Salah satu dari wah. Ini mau dia dua-duin apa gimana ini? Ini 3 harus Hellcard sih, harusnya ya. Dan Iya. mau nggak mau ngelepas Masya lagi. Iya, entah itu Masya, entah itu Hellcard bisa lepas bentar lagi nih. Ya, tapi ini lumayan sih. Apakah memang chip Hellcard Dan ya. Hellcard ya, buang itu dia. Tapi first picknya tetap ke Loi nggak sih ini? Masih lah, ini kayaknya Masih nggak ya? bakal berubah sih. Karena tadi game pertama mereka juga menang berkat Logi kan. Iya. Nggak terburu-buru Loi first pick. Apakah deny pick? Deny pick Israel, Evos? Kayaknya belum ya. Deny pick Israel. Deny pick adalah jawabannya. Oke, Masya kali ini ada di tangan Evos Glory. Saya suka ini ya. Mereka di Epic, tapi siapa yang akan pakai dulu nih? Apakah ini Masyaro? Wah, EXP? Atau mungkin tangan Navel? Treatmentnya lumayan sama ya. Pembedaannya adalah antara Luigi dan juga Fredrin kali ini yang juga bisa untuk menstopkan pergerakan dari ini kan. Dari iya untuk megang Masyanya. Iya. Cuman kasus ini terjawab nih seperti yang tadi udah kita bahas Om. Hmm. Ya kalau pindah set jawabannya ya kalau nggak di ban, deny Deny. pick. Ya. Tapi apakah deny pick ini jadi solusi? Kan Nah. kita nggak tahu apakah EVOS main Masya gitu kan. Ternyata di deny pick sekarang Om. Ya, Ini dan- gue penasaran banget sih. Setauku nih ya. Ini EVOS mereka belum pernah main Masya. Selama sih. di regular season pun saya nggak pernah. Iya, saya itu belum pernah. Tapi let's see lah apa yang bakal mereka bawakan Tigreal. juga. Dan sebelum di ban ternyata Tigrealnya diambil terlebih Bali dahulu. nih. Yap. Masih XP ya. Kemungkinan besar banget. Karena kalau di jungle ada sih perkali gue ngelihat ya. Kalau ranked dan kalau nonton live streamnya Om Mau. Tapi kalau di MPL gue belum lihat Masya ada di posisi jungle. Oke, let's see ya. Florin juga di ban masih tetap respect sekarang. Di live stream wah lu bawa-bawa sini. Hanabi jungler juga ada di situ. Banyak tau yang bisa jadi jungle. Bisa. Yang penting semangat kan Om ya. penting tetap semangat. Semangat sama niat sih memang. Nah, itu Teman dia. lu yang kagak. Tapi Edit ternyata sama respect juga kombinasi Edit sama Loi mirip-mirip Arlot sih sebenarnya Om. Iya. Dia dua sisi kan. Betul. Dualitinya jadi connect terus. Oke, tapi sabar dulu. Novaria di ban ternyata. Oke. Jadi ngelihat bagaimana Ruby-nya ini juga flex sebenarnya. Dan kalau Ruby ini mau di head to head kan dengan Masya, masih mending Ruby buat di landingnya dia. Dia tahan lah ya. Dia tahan dia juga kuat. Dan Vexana sekarang. Ini deh. Ini mungkin akan menjadi salah satu pembeda situasinya lagi Kunci nih. ya? Iya. Tapi menarik loh Vexana. Berarti dia ngambil bukan damage asuransi late game untuk midnya. Dan kita ada MPL ID data kita sepanjang MPL ID Season 13 Playoff. Blue Side memiliki win rate yang lebih besar 13 kali first pick 52% win rate. Nah ya, lebih besar sedikit lah ya. Ini karena Harit nih sih. Masalahnya Harit nih harus di ban. Pick out lagi. Dan yang terakhir sekarang Ruby mau kemana Ruby? 3 kali loh. EXP kah? Atau kita akan melihat Kaja? Atau sesuatu yang bisa membatalkan Tigreal? Minotaur? Digi juga oke. Iya kan? Lapu-lapu. Ruby Roman. Lapu ternyata. Lapu-lapu versus Masya Om. Landingnya kayak ya Lapu juga so-so sih. Dia tipikal yang masih tetap bisa farming Betul, kan. betul. Bisa lah. Dan kadang-kadang Lapu ini bisa lebih kuat. Kalau memang maksudnya terlalu overdive. Ya. Overextend dia. Dan animasi hitnya juga berbeda kan. Kita tahu Oke. lah bagaimana dari Alpha. kedua ini. Dan Alpha sudah keluar. Annavel is online. Langsung muncul juga sebagai last pick mengingat memang masih ada jungle tank juga lawannya. Memang sih kalau lihat dari record jarang ya Fredrin dilawan pakai Alpha Alpha. dari Vos, tapi kali ini bukan berarti nggak mungkin, dicoba langsung. Yap, dan bahkan ini berarti adalah tabrak gaming nih buat EVOS Glory ya, dimana mereka punya Alpha, mereka punya Masya, Roger. Ini mereka bisa diving bersama-sama ke depan untuk menargetkan ke satu titik. Iya. Ini terlihat. Kita akan melihat siapakah yang melangkahkan kakinya ke match point terlebih dahulu. EVOS kah? Geekfam kah? Inilah pembuktiannya. Yap, skor 1-1 untuk sementara. 1 game lagi dimenangkan, mereka akan berangkat menuju ke match point-nya.
Kesempatan menuju ke babak grand final semakin dekat kembali. Tapi untuk Velodrome Arena kira-kira game ketiga akan menjadi milik siapa? EVOS atau Geek Fam? EVOS atau Geek Fam? Sekali lagi, EVOS atau Geek Fam? Ya wes kalau begitu, mana suaranya? Let's go. Semakin Setelah panas knockdown, ini ya. Semakin malam semakin ramai. Iya, semakin panas. Mereka udah nge-save energi dengan matahari tadi siang. Udah diserap ya. Malam ini mereka keluarkan semua. Matahari sampai sore sih itu. Mantep banget tadi. Tapi ya ngomongin pattern farming Om Alpha. Dia tadi itu masih cepet kan jungle-nya ya. Ya betul. Jadi untuk farming pattern masih tetap sama ya sebenarnya. Cuman gini loh, dari EVOS Glory mereka memang punya hero yang bisa tabrak ke depan. Tapi tabrakannya ini kalau memang bisa dikontrol dengan adanya pasif dari Loyi akan jauh lebih menyakitkan loh untuk damage yang bakal diberikan dari Geek Fam itu sendiri. Yap, dan Baloy mencoba untuk bisa memberikan gangguan dan sejauh ini sepertinya berhasil. Oke, berapa Purify? 2 Purify buat Geek Fam, kita harus tahu seberapa yang mereka bisa pakai nanti untuk bisa menghindari mungkin dari implosion yang bakal diciptakan dari Dreams juga. Ingat ada Cloakun, jadi untuk tim fight front to back ini masih kuat banget buat EVOS Glory. Oke, Kadera ya. Ini 3 kali loh dia pakai Master Assassin Om. Yap. Dari 3 game cloud-nya. Pengen menangin lane-nya, sakit juga dari poke-nya dengan tambahan 7% damage. Masih oke. Dan ini lebih ke, sebenarnya lebih ke Fluffy ya. Karena Fluffy-nya ini mainnya semi-semi defensif. Yap. Dia hanya menjaga untuk menahan dari pasifnya dia biar gak terlalu cepat pecah. Oke. Sementara di bagian XP lane ini rotasi biasa lah ya. Di wave keempat mereka akan mulai bergabung. Bahkan sekarang mulai dari wave ketiga Om. Itu udah dikasih. XP-nya itu udah bareng sama mid lane-nya. Dan ya biasa roamernya tuh bakal makan tengah biar sama-sama level 4. Ya mungkin lebih ke, kita ngelihat bagaimana kondisi di game kedua tadi ya. Ya. Gimana gak terlalu cepat sebenarnya level yang didapetin tadi sama si Aboy. Oke. Menunggu level 4 dulu, memang power spike dari Lapu-Lapu juga ada di level keempat. Bahkan kalau di awal Lapu masih lebih unggul daripada Masya kan. Iya. Cepetan banget ini mereka kelihatan ya. Dan bahkan kalau kita bicara soal zoning power itu Breakfast Fighter kuat banget. Wah, dikeroyok dong Dreams kali begini. Dengan adanya 4 player dari 4 penjuru mata angin. Benar-benar Dreamsnya dikejar habis-habisan dan Rafael agak sedikit kesulitan untuk bisa maju ke area terdepan untuk bisa mendapatkan karakter turtle-nya. Langsung bisa di-secure turtle yang pertama Geek Fam. Mereka masih unggul, gak ada jalan masuk tadi untuk Anavel sama sekali. Memilih untuk melepas, mungkin wise choice untuk sekarang. Setuju. Dengan adanya Breakfast Fighter tadi, ini langsung zoning juga Dreams. Dengan half HP tadi agak ragu untuk bisa kembali maju. Dan bahkan kita melihat bagaimana peluang tadi ya. Untuk Fluffy sendiri melakukan follow up itu gak ada sama sekali. Oke. Mungkin nanti kalau udah jadi item pertamanya kali ya. Betul. Alpha kita tahu War X tambahan true damage lagi Om. Itu bakal gila banget sih. Oke, tapi Warx gak bakal membuat dia sustain ya. Jadi tetap harus berhati-hati kalau sampai ditempel dengan Luke yang dimana sekarang Luke ini bisa join team fight-nya kapanpun. Karena Breakfast Fighter punya cooldown yang sangat cepat. Oke. Bahkan untuk zoning out bukan hal yang berat. Karena dia defense-nya juga kuat, itulah keuntungannya Lapu-Lapu ya. Wow, tapi level dari Cadera lihat tuh dibandingkan dengan Brans. Dia udah hampir level 6. Hei, Dreamsnya tadi mencoba untuk bisa memberikan gangguan impulsion dan tadi udah langsung dikeluarkan. Hanya saja untuk sekarang first blood-nya malah menjadi milik pemain dari Geek Fam. Dan mereka mundur kembali. Perlahan tapi pasti gold yang dipegang oleh Geek Fam sekarang mulai menanjak ke hampir 1000 gold. Dengan turtle yang di-secure first blood juga, keuntungan awal masih ada di Geek. Ya, ini kita harus lebih aware bagaimana melihat Cadera yang kelihatan sangat-sangat unggul sekali loh kalau dibandingkan dengan Brans juga. Karena Brans ini masih defense dan dia top lane-nya. Ini ternyata untuk laning 1v1 di atas dimenangkan oleh Luke yang berhasil full plating. Full plating di top lane. Wah ini tajir ini, 300 gold loh itu full plating. Apalagi dia makan sendiri juga kan. Yap. Dan memang Cadera sudah di level 6 tapi masih akan bisa dikejar juga tinggal mid-nya nih. Karena tadi potensi dari Balowski untuk menahan satu hero ya di titik yang sama itu kelihatan banget. Dan memudahkan untuk akhirnya Aboy bisa melepaskan rotation dispersion. Oke. Sebenarnya kalau ngomongin hero sih harusnya Roger mengaung lawan Cloud kan. Harusnya. Cuman tadi mungkin karena ganking-gankingnya juga Om. Frey-nya aktif banget soalnya. Jadi agak waspada ya. Dan akhirnya kita melihat ada War X untuk Anavel. Untuk turtle yang kedua ini. Siapa yang jauh lebih rapi untuk melakukan setupan? Cadera. Dia punya satu corrosion di bagian topnya. Masih ada duel antara Fluffy dan juga Luke. Tapi untuk setup team fight-nya yang serem. Karena Balowski, dia udah siap dan menjadi mata. Membuka vision untuk Geek Fam. Ya tadi loh.
Dan Dreams tadi terlambat di turtle yang pertama seperti untuk yang kedua kalinya. Lagi dan lagi Dreams-nya langsung diajar sampai bisa, tapi ternyata Eternal Skull dan juga tadi Polsen langsung saja dikombinasikan dengan begitu baiknya. Walaupun sekarang turtle-nya berhasil untuk diamankan lagi oleh pemain dari Give Up. Namun sekarang double kill juga. Fluffy-nya masih berjuang dan triple kill masih didapatkan oleh Aboy. Dan efek tadi main begitu menyakitkan, tapi Aboy masih ingin lebih. Ray pun tidak bisa mendekat tadi. Counter setup yang coba dilakukan tadi oleh EVOS Dreams yang hampir saja membuat momentum semuanya jadi lebih baik untuk EVOS. Namun untuk turtle-nya masih bisa disecure oleh Geek. Nah itu udah bagus banget tadi buat EVOS Glory ya. Dimana setup mereka memang benar-benar pas. Dari look open Breakfast Fighter. Dari Baloski dengan I'm Offended dan juga dengan Don't Run. Tapi ternyata dimakan tadi. Bisa didorong karena Implosion. Karena Dreams yang ditarget dan Dreams masih sempat untuk mengeluarkan satu Implosion. Yap, dan untuk sekarang Fluffy-nya dikejar habis-habisan, digetok lagi dengan pedang sebesar itu. Akankah dirinya bisa selamat? Tapi Cloud sudah hadir dan mereka mundur kembali ya boy. Melihat dari kejauhan. Terlalu jauh kayak tadi ya, di versi ini nggak sampai om. Tapi bawahnya serem juga ya, karena Shadira udah mulai kelihatan lagi-lagi nih. Pressure dari Geek gak cuma jalan dari EXP-nya. EXP berhasil buat menang. Di bawah meskipun kelihatan nggak menang, tapi sebenarnya untuk goalnya dia berhasil untuk pukul mundur. Buat Branch-nya sendiri. Dan Heptasis ini masih baru selesai buat Fluffy. Tapi kehadiran dari Luke dengan lapu-lapu, kita tahu dia juga adalah salah satu best user lapu-lapu. Ya, cukup setuju juga untuk statement itu. Tapi balik lagi untuk Aboy dengan Enchanted Talisman, belum ada yang mau NOD langsung ya. Walaupun ya kita tahu sebenarnya kalau ngomongin NOD, ya EVOS butuh. Nih ada Ray gitu kan, ada Luke yang punya shield nantinya. Ada Baloy juga ya. Itu dia. Wah, Cak Dera udah mulai bergerak ke tengah lagi nih. Cak Dera sudah mulai dari bawah ke tengah dan Emovedetnya tadi connect ke arah Cloud berhasil mendapatkan ke arah mid lane dari memiliki oleh EVOS Glory dan berpindah tempat lagi ke arah bawah. Akankah berhasil bisa selamat karena tepat di belakangnya ada 4 player. Wow, ini pergerakan cepat namun Dreams. Oke, didorong dengan satu Secret Hammer. Akankah mau dilanjutkan oleh EVOS Glory? Tidak untuk sekarang. Ya, agresif gameplay terlihat sekali tadi. Open Fire Branch masih bisa dapetin Scavenger Crab. Yap, masih ada satu gold crab yang didapatkan. Tapi turtle-nya ini akan menjadi satu setup untuk perfect turtle bagi Geek. Setiap kali pemain EVOS mencoba untuk mendekat, jawabannya ada. Ada Breakfast Fighter dari Luke. Ini konsil lagi yang sudah terdekat dan Fluffy mencoba untuk masuk lewat belakang. Tapi Ray sudah menyadari bagaimana pergerakan yang dimiliki oleh Fluffy. Turtle-nya dipanggil ke bawah. Oke, Brave Factor udah habis dari Luke. Dia butuh waktu beberapa detik lagi untuk reset cooldown-nya. Tapi guntingan dari Fluffy lumayan bagus. Itu pressure yang akhirnya membuat Ray nggak pede om. Iya, dan bahkan Spare of Alpha juga ini bukan jadi skill opener ya. Tapi lebih ke dipakai untuk bisa escape. Untuk kabur dari situasi yang sulit. Tapi lihat bottom lane-nya nih, ini yang menjadi mungkin pertanyaan kita. Apakah nanti Branch bisa mengimbangi di bagian bawah? Yap. Kalau kita lihat dari minimap sudah ada beberapa damage yang masuk juga ke dalam tubuh dari Branch. Sementara sekarang di area tengah, Dreams-nya mencoba untuk mendorong tapi malah langsung dikeroyok bisa-bisa. Ada Eternal Skull lagi di bagian belakang dan ini menjadi sebuah mimpi yang buruk. Turtle-nya berhasil langsung diamankan. Coba lihat Fluffy men-shutdown dan double kill didapatkan oleh Novel. Tapi untuk sekarang Luke-nya sendirian, akan Luke yang bisa bertahan karena malah bertemu lagi. Tapi Luke yang berhasil juga dan Cadera di tempat yang berbeda. Novel menguasai kali ini. Lagi-lagi Dreams yang membuat mimpi dari EVOS bisa berlanjut setup yang begitu baik. Implosion-nya mampu memegang 3 target dan eksekusi dari Anavel. Turtle didapetin 4 poin kill, diamankan. Iya, tapi Anavel harus berhati-hati, dia sendirian. I'm offended, Anavel tidak punya Spear of Alpha dan untuk sekarang terlalu lama sepertinya tadi di area bawah. Iya. Dia coba mau potong mid-nya tadi. Mau coba untuk dapetin satu buah turret tapi gagal. Oke, mau dilanjutkankah? Terlalu beresiko, terlalu tebal satu tangkapan yang dibikin oleh Dreams ini ya tadi. Wow, ini setup teamfight yang tiba-tiba cepat ya. Setelah adanya teamfight yang bisa dimenangkan oleh EVOS Glory. Tapi sejauh ini ya Branch belum terpick off. Salah satu syarat untuk winning condition kah? Iya. Bagi EVOS Glory sekarang. Oke, Branch memang belum ke pick off, tapi sama halnya dengan Cadera nih om. Oke. Caderanya juga masih belum ke pick off sama sekali. Power spike dari Fluffy tadi udah mulai kelihatan. Karena ketika Aboy dikejar, damage masuknya itu udah sakit banget. Berarti kombinasinya udah kelihatan om. Walaupun Dreamsnya dihajar, tapi selagi ada Eternal Skull, wah itu yang bahaya tuh. Iya, betul. Guard yang mengganggu banget ya. Iya, tinggal itu memberikan window untuk Implosion. Iya. Jadi Implosionnya bisa utuh juga kena. Oke, let's see. Karena sudah mulai ada sedikit poking nih buat area mid turret. Yap. Fluffy di atas, ketahuan pergerakannya. Fluffy mundur, yang lain juga masih berada di area tengah.
Oke, perbedaan gold hanya ada di angka 1000 gold. Ini gold yang lumayan lah ya dari game 1, game kedua ini perbedaan gold yang tipis lah bisa dibilang. Mereka berdua lumayan aman. Apalagi ya melihat hero-nya juga sama-sama nggak bisa nge-pressure yang terlalu jauh, Om. Nggak bisa nguasain zona yang terlalu agresif. Oke, dan lihat tuh semuanya dicek untuk area rerumputan ya. Wajib. Jangan sampai ada diversion yang dibuat dan nggak terpantau sama sekali oleh EVOS Glory. Dan kali ini setup di Lord yang pertama yang sudah mulai spawn juga. Dreams. Wow, ini tugas berat diemban oleh Dreams. Karena kalau Timing ngomongin- dia buat implosion. Kalau ngomongin setup, sebenarnya Geek lebih enak buat setup kan. Dia jungle tank lagi-lagi. Yep. Invade mungkin ya Alpha, Hero of Alpha, Retribution, Implosion itu bisa banget untuk pegang. Tapi ya balik lagi Purify dari Cadera dan Abo ini harus diperhitungkan. Dreamsnya emang benar-benar tidak boleh mendekat. Tapi kali ini Dreams punya flicker. Yep. Dan Fluffy punya BOD. Ini dia. Sudah lumayan jadi. Ketahuan nih pergerakan Brans yang ada di bagian Oh, no. depan. Dan langsung dikejar sampai bisa. Bransnya terculik. Itu dia, satu buat teleport yang mendapatkan satu korban juga kali ini jumlah yang lebih unggul Geek Fam. Mereka bisa setup tapi mereka mau coba dapetin point kill lagi. Yap, dan Fluffy kali ini harus masuk ke dalam area yang ada di tengah guna untuk bisa menyelamatkan dirinya. Tapi Lordnya tetap dihajar terus-terusan. Lepaskah? Bisa dikontes dan free. Geek Fam mendapatkan Lord pertamanya. Wow. Diversion. Dan bahkan itu diversion di depan mata kan tadi. Sangat kelihatan sekali dan harus terpick off. Yang membuat akhirnya EVOS Glory kehilangan first Lord. Tapi di bawah menit yang ke-12 masih cukup empuk untuk bisa dihabiskan dengan cepat juga. Team fight front to back ini punya banget powernya buat EVOS Glory. Dan sekarang kayak targetnya masih Kinar Turret sih Om. Kinar Turret dulu yang dihabisin dulu semuanya. Geek Fam bisa pegang semua zona dari jungle-nya EVOS. Itu baru lebih enak nanti buat mungkin ya nabrak high ground di Lord yang selanjutnya. Oke, Cadera juga sudah punya power untuk split push sepertinya sekarang. Dan lihat itu Lordnya akan dibiarkan slow push sendirian di atas dan Balowski berbahaya banget. Yap, dan ada di bagian tengah Movender tadi dikeluarkan hanya saja sekarang Dreams masih berhasil mundur tapi coba lihat Anapela dikeluarkan bisa-bisa Anapela langsung dikeluarkan tapi ternyata Luke yang masih mengejar ke bagian depan. Bahkan sekarang pergerakan dari Apoy-nya tapi Luke langsung menghilang satu untuk satu sejauh ini. Inner turret di bagian mid hilang juga. Lordnya masih berdiri di bagian atas. Mulai masuk best turretnya mungkin bisa dicicil. Yap, itu dia Vestar dari bagian atas sudah mulai dihajar lagi. Tapi Dreams-nya kembali menjadi korban di dalam pertempuran tersebut. Dan sekarang Fluffy yang mulai maju ke bagian depan. Akankah kali ini Aboy-nya bisa selamat? Tapi ternyata Aboy pun harus ditukar dengan Fluffy. Mau tidak mau satu buah pertukaran yang dilakukan oleh EVOS mampu membuat Geek Fam mundur lagi dan masih bisa bertahan untuk best turretnya. Oke, memang masih tahan ya, tapi ada beberapa kerugian jelas bagi EVOS Glory kali ini. Dan bahkan untuk beberapa zona mereka ini sudah mulai dimakan bagi Geek Fam sendiri. Dan dari player head to head antara Balowski bersama dengan Dreams untuk game kali ini masih cukup unggul untuk Balowski dari sisi team fight participation. Jadi dia lumayan penting apalagi setiap kali kita melihat kehadiran dari Balowski dan juga I'm Offended. Selalu nih ada yang ke-punish. Itu dia. Dreams-nya maju-maju aja tuh kayak udah dihitung gitu di match ya Om. Oke, ini bisa nih kita punish nih. Dimakan dan beneran bisa. Apalagi yang nembakin kan Cadera ya. Agak bingung juga Dreams nih. Ketika mau di implosion, Purify ya sama aja bohong. Ya, atau bahkan waktu dia implosion bisa jadi nih BMI-nya sudah disiapin. Udah ready. Ya udah ready buat bisa kabur juga. Oke, Lord Advantage yang lumayan tinggi tadi ya, 1000 gold lebih. 3 inner turret, ya satu base turret hampir hancur tapi vision yang terbuka. Yap, dan ketahuan sekarang Fluffy-nya dipaksa mundur tapi ternyata Balowski menjadi satu incarannya. Aimo Pender langsung dikeluarkan, hanya saja sekarang Fluffy yang tadi masih mencoba dan juga memaksakan. Mundur. Anapel mundur dengan satu spiral pada Baloi tadi maju dengan satu konsil yang dia miliki namun masih gagal untuk bisa melanjutkan tim fight-nya. Belum ada korban lagi-lagi, spell yang terbuang saja tadi dari Fluffy flickernya dan juga dari Aboy untuk Purify-nya. Ya, dan bahkan nggak tumbang sama sekali si Balo ya, yang memang dia ditargetkan tadi untuk bisa tumbang dan masih bisa menjaga jarak dan bahkan bisa menjaga rekan-rekan yang lain juga. Jadi dengan Thunderclap yang dibuka ini bisa di-deny sebenarnya berkat adanya down run. Jadi ada mini stun, ada mini sisi yang bisa dipakai oleh Geek Fam. Dan let's see sekarang dari Lord yang memang sudah enhance. Pastinya ini bakal dikontes karena ini Lord yang lumayan mahal, punya efek charge. Makanya, apalagi kalau ngomongin soal level, Anapel sama Ray sama lah ya, udah sama-sama level 15. Damage rate 3-nya bakal sama. Dan ketika yang setup ini Geek, sekuat-kuatnya Ray digebuk Lord akan tetap bocor. Yep. Itu jadi satu buah winning condition juga sebenarnya untuk EVOS. Kalau memang mereka mau nabrak dengan catatan ya Dreams
dia harus bisa ngezoning mati-matian. Nah, ini dia. Ketika Dreams bakal mencoba untuk zoning, ini bisa jadi Cadera cuma bakal ngebet di sini, dia bakal kembali ke belakang dan dikirimkan dengan diversion. Bisa. Untuk lane jauh juga bisa kayak gitu kan. Betul. Cukup enak, tapi ya masih ada di Lord Dance dan masih coba untuk menguasai dulu semua rumput-rumput. Geek Fam, mereka perlahan tapi pasti ini pressure-nya bisa memukul mundur loh. Yep. Yep. Dan Baloy selalu mengambil satu pintu utama ya. Iya, sebenarnya tahu di situ ada Baloy gitu kan. Cuman ya untuk majunya juga susah kan. Pok balik itu benar-benar beresiko banget dan pelan-pelan bawahnya mulai kedorong. Ini bakal jadi pressure lagi. Yap. Dan sekarang kita lihat saja Dreams ya. Mau nggak mau harus mengeluarkan ke arah flickernya. Nggak cukup banyak SP lagi di dalam tubuh ya. Tapi Baloy tetap menjadi orang terdepan untuk bisa ngebadanin rekan-rekannya. Yap, itu bagus banget ya. Karena tadi begitu Sacred Hammer dipakai dan diketahui dengan Baloyski, dia pancing tadi langsung buka jadi flickernya kepakai. Oke, Tigreal yang masih jauh dari bagian belakang. Tapi sekarang Eternal Scarnya langsung dikeluarkan dan Baloynya terbakar. Dan Flavinya mencoba untuk bisa maju. Baloyski-nya berhasil langsung dihancurkan. Dan sekarang Lordnya malah dipegang oleh Force Glory. Ray-nya mencoba untuk maju ke bagian depan. Tapi malah didorong juga oleh Dream. Dan siapa yang mendapat? Tapi Ray mendapatkan Lord tersebut. Dan Luke berhasil dihancurkan. Ray yang bisa menyelamatkan hari dari Geek Fam. Retribution mendapatkan Lord yang sudah enhance kali ini. Bahkan Fluffy yang tumbang menjadi korban satu-satunya untuk EVOS. Satu ditukar 2 Om. Yap, dan sayangnya memang pertukarannya tadi hanya untuk Baloyski. Dan Baloyski adalah roamer yang bukan bisa memberikan damage besar. Dan lumayan rugi sebenarnya untuk pertukaran yang dilakukan tadi oleh EVOS Glory. Mereka harus kehilangan Lord yang kedua ini. Dan Dreams ini wajib untuk bisa perfect implosionnya. Apalagi Flicker sudah Woodward tidak ke ada. atas langsung dan selesai Cloudcon. Oke, Cloudcon menjadi korban di dalam pertempuran tersebut, penyergapan tersebut. Dan mereka hanya berempat sekarang. Tidak ada lagi satu follow up damage, follow up support yang ada di bagian belakang mereka. Namun Flavinya mencoba untuk masuk ke bagian depan dan juga mengganggu ke arah beberapa player. Tapi efek knock-up yang dihasilkan oleh Ray begitu mengganggu dan juga menyakitkan. Flavinya harus masuk ke dalam satu tempat untuk bisa nge-regen lagi HP yang dia miliki. Dan belum berakhir. Masih berlanjut. Super Wave Minion juga masih ada di arah mid lane. Kali ini 4 member EVOS, mereka harus defense. Yap, 10 detik lagi. Baloy mencoba untuk bisa maju ke bagian depan dan terlihat tadi ya Imo Penta dikeluarkan tapi tidak menarik arah siapapun. Save masih bisa bertahan lagi EVOS dengan mode defensifnya mereka. Namun Geek Fam, zona yang dikuasain Geek Fam Om, udah mulai setengah lebih nih dari map. Iya, hampir sama seperti di game yang pertama ya. Meskipun ini masih bisa back and forth sama-sama juga, tapi kalkulasi yang selalu dilakukan oleh Geek Fam ini berjalan dengan semestinya. Tarikan I'm offended atau siapapun yang dipanis untuk memaksa source spell keluar itu berjalan dengan mulus sekali. Geek Fam mereka berhasil untuk menjalankan semuanya dan real time victory rate kita ini ada 68% untuk Geek Fam. Wow, ini udah mulai tinggi ya. Terlihat sih memang dominasinya juga secara nyata memang lagi dipegang Geek Fam. 4000 gold memang gak jauh lah yang tadi udah kita bahas juga. Kalau sama-sama itemnya udah penuh, ya udah. Hitungannya beda gold mau berapapun, cuman beda di switch item doang. Oke, dan tinggal ini ya, bagaimana mereka melakukan team fight. Siapa yang jauh lebih rapi atau siapa yang nggak ada blundernya, tapi Wah, siapa lagi nih? Dan sekarang Masya udah langsung berhasil dihancurkan, tapi Flavinya masih berhasil selamat. Sekarang pertempuran kembali terjadi. Coba lihat, Bransi open fire di bagian belakang dan ada satu Blazing Grenade begitu menyakitkan, tapi masih ada beberapa player mencoba untuk bisa mengejar. Kali ini ada 3 player yang hancur dari EVOS Glory. Geek bisa menghancurkan pertahanan terakhir dari EVOS. Menyisakan 2 member saja Brans. Bersama dengan Clue, mampukah mereka melakukan defense karena 5 member Geek Fam mereka mau coba masuk. Yap, dan mereka memaksakan untuk bisa masuk ke bagian depan. Coba lihat saja dan Bestia terbuka dengan begitu bebasnya dan game ketiga menjadi milik Geek Fam. Match point untuk Geek Fam. Apakah bisa mengulang seperti season kemarin menemani Onyx untuk melaju ke MSC 2024 atau EVOS bisa mengejar dengan 2 sama di match kita yang ketiga nanti? Aboy. Sebuah permainan yang luar biasa tadi, diversion yang dibuka dan juga targeting yang dimainkan oleh pemain-pemain Geek Fam. Dan bahkan dari Masya yang terkaget, sebenarnya ada satu chance, cuman Thunderclap-nya ternyata kena Ray. Itu jadi dia. Aboy-nya survive. Aboy selamat. Dan gak pas juga tadi Dreams-nya Om. Kalau memang tiba-tiba tadi Dreams-nya pas juga, wah itu bahaya sih karena nempel banget. Match point inisiasi Baloyski bawa Geek 1 langkah menuju MSC 2024. Wow, 1 langkah lagi loh mereka. Cukup terpukul sepertinya untuk EVOS Glory ya. Yap. Tapi mereka harus senang sebenarnya, mereka harus reset lagi. Hanya saja Geek 1 langkah lagi. Wow. Oke. Lepas Masya sudah, ban Masya sudah, Di Night Peak Masya sudah.
Yang dapetin poin kemenangan adalah Ben Masya. Ben Masya. Dan sekarang EVOS bisa jadi lagi-lagi Om, pilih first pick itu jadi solusi. Betul, bisa saling kejar-mengejar juga. Tapi berarti kliniknya ada nih ya. Ada. Brans waktu ke pick off, wah goyang juga tadi. Langsung kan kelihatan juga sebetulnya